biarlah Roh-Mu yang berbicara siang hari ini dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan terima dulu diam sebentar mendengarkan dan melakukan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di minggu pertama di bulan Maret ini tidak terasa saudara-saudaraku dalam tahun 2022 ini kita sudah ada di bulan Maret. Kelihatannya singkat sekali waktu itu tanpa kita menyadari. Ya, saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama menyimak kebenaran firman. Tadi kita dengar kesaksian dari para Pak. Artinya bahwa hidup itu kita harus betul-betul menyadari. Tidak ada orang yang bisa memberikan nasihat yang terbaik kepada kita kecuali diri kita sendiri. Jangankan saya, Yesus saja pun yang khotbah di sini, kalau dasar hati kita itu kita tidak mau dirubah, kita tidak akan bisa berubah. Jadi hanya diri kita sajalah dengan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan harus begini, kita mau nggak mengikuti firman itu? Kalau tidak, ya tetap ada kita pribadi yang selalu seperti itu, tidak akan pernah berubah. Kayak ini, awal-awal kita dikasih hadiah ini, bunga yang besar ini kiri kanan itu, kayaknya keren gitu. Tapi udah 5 tahun lebih, itu aja terus nggak pernah ada berubah, malah tambah ada debu. Hidup kita pun bisa seperti itu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul manusia duniawi dan manusia rohani, atau manusia man of God, manusia Tuhan, manusia Allah. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat ke-5 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Agak panjang, kita baca sama-sama. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Oke, kita bangkit berdiri. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengiring Tuhan, saudara, tidak seperti segampang apa yang kita pikirkan. Datang gereja, jadi WL, jadi singers, jadi kolektan, penerima tamu, atau kita melayani Tuhan, tidak segampang itu. Kalau hanya segampang itu lalu kita menjadi orang-orang manusia Allah, terlalu gampang. Semua orang bisa jadi masuk surga. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa kalau kita betul-betul memikirkan bahwa kita akan hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak segampang apa yang kita pikirkan. Terlalu banyak elemen-elemen yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita betul-betul menjadi manusia Allah. Saudara-saudara, tentu manusia duniawi dengan manusia rohani atau manusia di dalam Tuhan itu tetap kita sama-sama di dalam dunia. Tetapi berpuluh-puluh tahun, tadi Pak Malunang berkata, saya sudah tahun 82 saya sudah masuk karismatik ini, sampai sekarang
Dan tahun 83-84 saya sudah ikut melayani Tuhan. Jadi sudah hampir 38 tahun saya terjun dalam pelayanan. Tapi sifat atau karakter dunia itu masih melekat di dalam hidup saya. Dan sampai sekarang karakter dunia itu masih ada. Dan itu yang perlahan-lahan harus kita lepaskan ke dalam kehidupan kita. Tetapi saya pernah mengatakan, dalam hal-hal tertentu saya sudah mulai melepaskan keinginan-keinginan daging di dunia ini untuk masuk di dalam menerobos, yaitu hadirat daripada Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita memahami dan lebih memahami lagi ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini harus kita mengambil satu pilihan. Sebab di sini dikatakan di ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi perseteruan atau keinginan daging kita ini berlawanan atau dilawan oleh Tuhan. Tuhan tidak suka keinginan-keinginan dunia itu semakin hari semakin melekat di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang timbul paradoks. Kita ada di dunia, kita masih makan di dunia, kita masih mencari hidup di dunia, kita berinteraksi dengan orang-orang dunia. Lalu bagaimana kita mau melepaskan diri daripada hal itu? Kita tidak boleh beli beras dong, tidak boleh ke mall dong, karena itu kan di sana orang-orang dunia juga. Sekilas memang iya, karena hidup kita ini harus menjadi manusia Allah. Tetapi karena kita masih ada di dunia ini, berarti kita juga harus tidak bisa lepas sepenuhnya, kita tidak lagi hidup di dalam dunia ini, enggak. Tetapi Alkitab mengatakan kita dipindahkan, kita dikuduskan, kita dimeteraikan oleh Roh Allah supaya kita masuk terus dalam tatanan hadirat Allah. Tetapi seringkali kehidupan manusia itu lebih dominan keinginan daging kita daripada kita menuruti keinginan daripada Tuhan. Sama halnya seperti Adam sudah diperingatkan oleh Tuhan, jangan ambil buah yang ada di tengah taman Eden itu. Karena seketika kau ambil dan kau makan, kau akan mati. Tapi Adam dan Hawa tidak percaya. Lalu dia mengikuti keinginannya, diambillah buah itu, akhirnya jadilah kematian. Dan sampai sekarang kematian dialami oleh tubuh manusia. Yang tadinya manusia itu akan kekal hidup selama-lamanya, tapi karena ketidaktaatan untuk mengikuti perintah Tuhan, Adam dan Hawa pun diusir dari taman Eden. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Allah, Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan kepada rancangan Allah semula, yaitu manusia itu supaya kembali kepada hidup yang kekal. Tentu ada aturan-aturan lain yang harus kita lakukan. Tidak lagi seenak kita. Yang penting ke gereja. Kalau seperti itu ya gampang sekali. Terlalu gampang orang bisa menjadi pengerja. Terlalu gampang orang bisa jadi pendeta. Tetapi tidak segampang itu kita untuk bisa masuk surga. Saya kemarin renungkan seperti Pak Manulan tadi sudah bersaksi. Saya juga merenungkan ya. Pengiringan Tuhan itu ternyata saya sudah 40 tahun terjun di dalam Tuhan, melayani Tuhan itu. Ternyata masih banyak juga sifat-sifat duniawi itu masih melekat dalam hidup saya. Nyaris saya tidak bisa lepas daripada kehidupan dunia ini. Karakter-karakter atau sifat-sifat kita. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di poin yang pertama ini saudaraku adalah manusia duniawi. Kita coba bahas manusia duniawi. Apa sih manusia duniawi itu? Kita buka di Galatia 5 ayat 17 dan sampai 21. Saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti yang kita masing-masing. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir,
perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, kepentingan diri sendiri, pencitraan, dan roh pemecah, keinginan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perhatikan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Berarti kalau masih keinginan daging kita ini masih melekat, bahkan dominan di dalam kehidupan kita, jangan pernah berharap bahwa kita masuk surga. Tidak ada tempat di surga bagi orang yang masih manusia duniawi. Tadi kami ngomong-ngomong sama Pak Manunang sebentar di belakang. Ada sudah aki-aki, nasihati dulu. Opu Naomi, abangmu itu pacaran dulu. Sudah aki-aki Pak, pacaran lagi. Itu percabulan. Hati-hati dengan percabulan kehidupan kita itu. Sudah ompong, siapa yang tertarik? Jangan seperti itu. Kalau sudah iblis masuk menggoda ompong-ompong juga menjadi menarik. Ini harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita itu. Kalau saudara masuk ke dunia Jakarta, wow, klub-klub malam itu, waduh, itu baru di kota-kota di Jakarta. Di pedesaan pun sekarang bahwa roh-roh percabulan itu begitu tinggi sekali terjadi. Itu sebabnya perlu kita mewaspadai akan hal-hal seperti ini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam percabulan dalam situ sudah dikatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kecemaran itu saya sudah pernah bahas secara khusus di sini. Akhirnya kadang-kadang hidup kita menjadi tercemar, artinya bau. Saya pernah masuk ke membersihkan apartemennya si Kumpuli itu karena kotorannya banyak sekali, karena ada satu anjing dikurung di situ. Saya masuk untuk membersihkan. Saya hanya masuk aja. Tapi karena udara di situ sudah tercemar dengan baunya kotoran itu, saya keluar, bau ya saya. Ternyata tercemar oleh kotoran dari si bubur itu. Nah, dalam kehidupan kita sering terjadi seperti itu. Jadi ini dalam kehidupan duniawi ini itu harus kita ambil pilihan. Saya tahun 82 saya masuk pengajaran di bidang karisma itu, saya harus memilih. Saya masuk ke kota Semarang, ketemu dengan rekan-rekan orang Batak semua di sana, diajak saya ke Lapotuak, diajak ke lapangan judi. Saya harus pilih ikut mereka atau ikut. Saya ambil kesimpulan ketika mereka ajak saya ke Lapotuak, mabuk-mabuk di sana, saya harus pilih, saya tidak akan ikut sini. Akhirnya ya saya mengalami kelihatannya saya kok saya diajak ke sinenggolan itu, nggak apa-apa. Karena memang ada aturan-aturan yang harus kita ikuti kalau kita mau menjadi manusia. Tapi kalau kita menjadi manusia dunia, ini harus kita ikuti terus. Karena kita ditarik oleh keadaan-keadaan ini. Situ lanjut terus saudaraku di situ hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan berarti hanya berbicara seperti masalah nafsu biologis kita. Hawa nafsu serakah termasuk di dalamnya. Ingin kaya, terus ingin uang, semata-mata uang. Semua hidup itu dinilai hanya karena uang. Setiap kita beraktivitas dinilai hanya sebagai uang. Saya berharap kita di tempat ini jauhkan pikiran dari hal-hal seperti itu. Saya bilang sama anak saya sini yang di Salatiga, kalau kau dikasih amplop karena melayani, tolak ya anaknya, saya bilang. Tapi kalau kau diajak makan, nambah pun silakan. Dan sampai sekarang anak saya, puji Tuhan, dia tidak menerima. Di sini juga nanti saudara pemain musik di sini jangan berharap PK lah. Apalagi WN Singers jangan berharap itu. Mari kita minta PK dari Tuhan yang besar. Amin. Amin. Saya juga di sini Bu Ratna tahu lah berapa PK saya setiap khotbah. Bu Ratna yang kasih.
Kadang-kadang saya turun mimbar dikasih 1 juta di sana. Kalau sudah saya transfer ulang dulu, jadi saya talangi dulu untuk ke perpuluhan ke BPH. Lalu hari Minggunya pas khotbah, terima kasih Pak, khotbahnya dikasih 1 juta. Karena sudah saya talangi dulu uang ke sana gitu. Yang dibayari oleh gereja kepada saya hanya iuran pejabat saya 35.000 gitu ya. Hanya itu aja, 1 tahun 35.000. 1 bulan ya sekitar ya 370.000, 400 lah katakan. Itulah upah saya di surga. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan lebih daripada itu dalam usaha pekerjaan saya, terlebih kesehatan saya. Jadi mari, hawa nafsu itu semata-mata uang, semata-mata uang. Kalau nggak dikasih uang, mandek. Kasih uang, mandek. Jangan nilai setiap aktivitas kita itu semata-mata karena uang. Saya bersyukur saudara, ada beberapa di antara saudara tidak mau dibayar. Saya sangat-sangat bersyukur. Tapi Pak Edward pernah dapat duit 1 plastik ya dari Sungai Jordan ya. Pak Edward, terima kasih Pak, Bapak yang membersihkan. Dilempar uang 1 plastik Pak dari seberang sana. Tapi isinya sekitar 30.000 tapi 1 plastik, plastiknya kecil gitu. Berkat itu ada saja. Saya yakin dan saya berdoa kepada kita. Jadi jangan karena kita datang kepada Tuhan hanya karena ini. Berarti iman kita adalah iman kuat. Saya bentuk diri saya sejak dulu. Gak mau saya terima uang gitu kan. Saya kemarin sana ada gereja kecil disewa, mereka sewa saja 1 tahun 50 juta. Saya gak terima. Dan kebetulan juga hanya dikasih roti 6, puji Tuhan pikir saya. Nah ini kita di sini tidak ada kontrak lagi. Mari kita mulai membangun iman kita. Ini bicara masalah hawa nafsu. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita pelajari lebih lanjut dalam perjalanan kita. Lanjut saudaraku di situ. Hawa nafsu baru penyembahan berhala. Sihir, penyembahan berhala dengan sihir itu ada beda-beda tipis. Penyembahan berhala itu bisa seperti ini. Suatu saat saya tanya anak muda yang pulang ke Medan di sini, Dek, waktu kamu pulang ke Medan dipotong ayam opung yang iya, lalu dikasih sama opung, diserahkan sama opung, iya. Ngomongnya gimana? Opung, cucumu dari Medan, dari Jakarta sudah datang, bawa mobil lagi. Nah, sekarang mereka bawa ayam, udah kami masak. Ya opung ambillah mana yang suka opung itu. Diserahkan dulu makanan itu kepada nenek moyangnya. Lain kali jangan ya tolak, saya bilang ya opung, karena saya nggak tahu gitu. Ada hal-hal seperti itu. Itu menyembah, masih menyembah berhala. Datang ke kuburan. Bolehkah berdoa di kuburan? Boleh saja. Enggak dilarang berdoa di mana aja, segala tempat kita boleh berdoa. Yang tidak boleh kita berdoa di kuburan, minta berkat. Ada pun karo pahupumon nih. Ai bere kuburan mon pasu-pasu mau pahupumon. Berkatilah cucumu ini, itu enggak ada. Jangan lakukan itu. Saya kadang-kadang sama itu saya di kampung. Bapak, ngaruh si sabar. Udah datang si sahabat ini ke kuburan ini, beri kesehatan. Udah saya tampilin itu saya. Enggak aturan kau saya bilang. Itu namanya menyembah berhala. Itu tidak boleh dilakukan. Kalau di Jawa itu, nanti tinggalkan nasi di periuk dia, nanti mbah pasti datang. Udah 7 hari, hari ke-7 katanya. Itu jangan lakukan. Nanti ketawa berarti paham ya gitu. Jadi jangan dilakukan hal-hal seperti itu. Ya, karena itu termasuk penyembahan berhala. Lalu kita percaya ada pohon-pohon yang angker, kita datang ke sana. Nanti kalian lihat kuburan itu, buat konten situ, konten YouTube, masuk di kuburan supaya kiranya seram. Itu tidak benar. Baru lanjut saudara, sihir ini termasuk kepada penyihir itu salah satu golongan kepada dukun.
Saya minta kepada kita semua, kalau saudara pernah ke dukun, berhenti sekarang, jangan lagi lakukan itu. Kalau kita pergi ke dukun, berarti kita menyerahkan hidup kita, keturunan kita kepada iblis, dan akibatnya pasti akan. Kalau sudah pernah kita lakukan itu, bertobat dan minta ampun terus, supaya Tuhan berikan pengampunan kepada kita. Jangan pergi lagi ke dukun. Ada orang karena anaknya belum dapat jodoh, datang ke dukun. Mbah dukun, ya. Kenapa? Si Erni belum ada pacarnya, Mbah dukun. Sebentar ya. Oh iya. Kata-kata yang sepanjang. Ya kalau belum ada jodohnya, masa kita tanya ke dukun? Mbah dukun. Sama saja kita ketika kita tanyakan jodohnya anak kita ke dukun, berarti kita serahkan jiwanya anak kita itu ke dukun. Hal ini sangat berbahaya. Satu kebodohan kalau itu kita lakukan, lalu kita tanyakan jodoh anak kita kepada dukun. Ya kita berdoa saja kepada Tuhan. Hal-hal ini perlu kita mengalami. Banyak sekarang saudaraku, laki-laki atau wanita sekarang lebih baik single parent atau single girl, tidak mau menikah, lebih enak, bebas. Jadi jangan langsung tanyakan ke dukun, hal ini nggak boleh. Supaya berlaris-laris, dari ke dukun dikasih berlaris. Pak Manulang pernah bersaksi, bukan hanya tambalnya laris, istri tukang tambal itu juga laris, lari di bawah orang. Saking larisnya dikasih dukun. Nah ini perlu kita lakukan. Ada susuk, kalau di Jawa susuk, kasih susuk di sini. Jadi walaupun dia sudah peu wajah, tetapi orang melihat manis terus, itu namanya susuk. Jangan lakukan hal-hal seperti itu, karena itu sangat berbahaya. Jiwa kita berarti ditarik oleh dunia ini dan kita tidak akan berkenan kepada. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, itu satu keluarga itu. Perselisihan, iri hati itu satu keluarga, kakak beradik ya, 11-12. Tadi Pak Manulang dikatakan, kalau sampai sekarang ini kita masih menyimpan sakit hati, amarah, dengki, dendam, sampai kapan kita menyimpan iri hati kita itu? Mari kita mulai menyadari akan hal-hal seperti ini. Inilah sifat-sifat atau karakter-karakter dunia ini. Gampang sekali kita tersinggung, gampang sekali kita marah. Mungkin lewat omongan, mungkin ketika kita membuat orang lain tersinggung. Bagi kita sih nggak apa-apa. Ada kalanya kita merasa kita hidup benar. Kadang kita berkata, jemaat di sini para sakit semua. Yang sakit siapa? Mungkin kita yang sakit. Ini yang harus kita evaluasi di dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dalam kehidupan ini, kita harus betul-betul buat pilihan. Perselisihan, iri hati. Ada orang yang iri, saudaraku, iri hati itu tidak senang kalau orang lain itu dipakai Tuhan. Jadi misalkan, ini contoh saja, besok mamahnya si Okta jadi WL gitu. Suaranya kayak suara bebek. Kan lebih bagus suara saya sebenarnya. Kenapa dia dipilih? Iri, orang lain dipakai Tuhan. Nanti misalkan mama si Desi disuruh jadi apa? Jadi kolektor misalkan. Oh iya, karena baru nenggolan, itu kan nenggolan. Iri lagi. Nah, ini perlu kita pahami bahwa di dalam hidup kita jangan lagi iri hati. Kita langsung sujud, terima kasih Tuhan. Tuhan memakai dia. Mungkin belum saatnya saya untuk tampil, tapi Tuhan pakailah ibu itu. Buatlah sakit dia si Omikron Tuhan. Dia gak bagus suaranya. Ya doanya sudah jelek. Nah ini saudara perlu kita pahami lebih lanjut bahwa di dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang yang mau maju, mari kita dorong. Kita dorong dia.
Kita motivasi dia semakin setia untuk datang kepada Tuhan. Marah, seringkali kita amarah kita ini. Saya juga temperamen saya masih suka muncul. Padahal sudah melayani 40 tahun. Mari kita mulai menyadari amarah-amarah yang timbul di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita amarah bisa meledak-ledak. Tai kucing itu pendeta, bisa ngomong kita seperti itu. Brengsek itu pendeta. Mungkin kita ngomong orang tidak dengar. Misalkan Nandes brengsek, Nandes maaf ya Nandes ya. Brengsek si Nandes. Mungkin Pak Nandes enggak dengar saya ngomong brengsek. Tapi Alkitab berkata jangan usik yang diurapi. Kita semua diurapi Tuhan di tempat ini. Jangan saling kita mengusik. Usik itu ngomongin orang itu sudah termasuk mengusik. Apa itu si Nandes itu? Itu udah mengusik. Hati-hati kita dalam hal itu. Itu pertanda bahwa kita adalah kekanak-kanakan rohani, bukan dewasa rohani. Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita. Itu amarah. Mari kita mulai mengurangi amarah kita. Kalau kita marah, mari kita marah positif. Kita pikirkan dulu sebelum kita mengucapkan kata-kata kita apa yang pantas kita ucapkan. Jangan sembarang marah. Jangan sampai amarah kita terbenam matahari. Akhirnya kita menjadi berdosa. Amarah baru di situ kepentingan diri sendiri. Nah ini kepentingan diri sendiri itu yang penting saya, yang penting gua, kelompok gua. Mari kita mulai mementingkan pekerjaan Tuhan dulu. Kita lihat apa yang dibutuhkan di gereja ini. Itu kita lihat kepentingan gereja. Jadi jangan hanya melihat kepentingan kita sendiri. Ada keuntungan enggak di gereja ini? Kalau enggak ada, ngapain saya melayani di situ? Itu untuk berpihak kepada diri sendiri. Mari hal itu kita akan lihat di dalam kehidupan kita itu. Perhatikan kepada Yesus. Bagaimana Yesus mengosongkan dirinya sebagai pencipta langit semesta ini, sebagai raja di atas segala raja, tetapi dia rela menjadi manusia sama seperti kita. Itulah kerendahan hati yang sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa mengosongkan jiwanya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seperti manusia. Itulah dasar kerendahan hati. Jadi mari kita mulai mengosongkan ego kita, mengosongkan harga diri kita. Orang yang selalu bangga dengan masa lalunya, orang itu akan terjerumus dengan masa hidupnya. Misalkan bangga dengan kita ketika saya melayani, oh saya dulu di Ciputat, saya dulu di gereja ini, saya dulu di gereja ini. Itu dulu. Mari kita bicara sekarang apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan sekarang ini. Kalau saya bercerita dulu, setiap saya tumpang tangan sama orang sakit pasti sembuh. Itu dulu. Tidak perlu saya bangga di situ. Ini kadang-kadang kita tuh bangga masa lalu kita. Kita dipakai Tuhan, kita baptis orang, bangga kita di situ. Ketika kita lihat orang lain lemah, kita merasa kita lebih hebat. Itu hanya merasa. Yang sesungguhnya kita adalah bobrok dan sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Mari kita saudara-saudara, jadi kalau saudara kita pernah mungkin di gereja mana, pindah ke sini, kita bergabung, buktikanlah kehidupanmu betul-betul menjadi satu pilihan dan menjadi satu teladan di tempat yang baru itu. Jangan menjadi kita ingin merasa, oh saya di gereja lama, saya di sana dipakai Tuhan, di sana, buktinya keluar dari situ misalnya. Mari kita mulai menyadari di tempat yang baru ini, di gereja Sarwa ini, mari kita mulai berat sama di berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Jadi sama. Kalau dalam bahasa berikan bahasa Ibraninya mados-dos sama simaruna-puna, sama bunyinya. Gak ada yang tinggi, gak ada yang pendek. Mari kita sama-sama. Pekerjaan Tuhan di tempat ini adalah beban saudara, juga beban saya. Mari sama-sama kita pikul. Dan udah saling menyalahkan. Oh si ini keluarga Pak Manula nggak kasih perpuluhan, sampai kepada perpuluhan harus kita bahas. Untuk apa? Mari kita nilai dengan diri kita sendiri. Kita ini siapa di hadapan Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya di situ dikatakan
kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah. Saya perlu ingatkan saudara, di gereja kita ini dulu itu pendeta bisa khotbah, ada majelis bisa maki-maki di sini. Ibu pandai ditaruh. Jadi artinya saya ingatkan roh pemecah. Sekarang kita mau dipakai roh pemecah atau kita harus bertanding? Sampai sekarang yang bersangkutan yang suka lawan-lawan pendeta di situ, kadang-kadang benjol di sini, benjol kepala, benjol lagi nanti di punggungnya, sangat dengerin. Jadi saudara, di tempat ini mari kita mulai waspadai kehidupan, jaga diri kita, jaga hati kita, jangan sampai Galatia ini yang dikatakan oleh Paulus itu, bahwa itulah orang-orang dunia itu. Dan orang-orang yang tidak mengenal karunia roh Allah itu soal biasa mereka lakukan itu. Berantem di lapangan, maki-maki orang, hal yang biasa. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal roh Allah, karunia roh Allah itu, hal-hal seperti itu rasanya di hati kita itu timbul pertentangan, tidak lagi kita lakukan. Itu yang terutama di dalam perjalanan ini. Pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Pesta pora ini artinya berhura-hura. Kita ke sana berhura-hura. Ini tidak lagi apa yang kita lakukan. Tentu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dikerjakan oleh orang-orang dunia, sama halnya yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita lihat oleh ada yang pakai jubah keagamaan, tapi perilakunya tidak akan melihat. Di dalam kehidupan kita di tempat ini, hal ini, sifat-sifat dunia ini, karakter dunia ini, saya berharap di antara kita tidak ada lagi, katakan amin. Yang ada adalah tidak berbicara kuasa. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi saudara dan saya sudah masuk dalam karunia Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu ada di pihak kita, menuntun kita apabila kita ada di dalam hadirat Allah. Kita masuk di poin yang kedua adalah manusia rohani atau man of God, manusia Tuhan, manusia Allah. Kita buka di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 sampai 14, agak panjang ayatnya ini. Saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti dari kita masing-masing. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 14. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sampai di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang hidup kita ini kita bisa berpikir begini. Contohnya gini lah,
Tadi Pak Manulang sangat terbuka. Siapa yang berbicara kepada keluarga Pak Manulang sehingga bisa kembali ke sini? Itu roh Allah itu yang berbicara. Kau tunggu di sana, kembali ke sini. Dia bisa melepaskan semua apa yang pernah terjadi yang dia alami. Itulah hal-hal yang timbul di hati manusia yang tidak pernah terpikirkan oleh Pak Manulang. Tetapi karena satu kerendahan hati, karena satu sikap ingin terus hidup di dalam kebenaran, dia rela melepaskan itu dan saya akan masuk. Itulah dikatakan yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kita, yang tidak pernah bisa kita dengar, tetapi suara roh Allah itu masuk di dalam hati kita. Itu yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Jadi kalau sampai kita bisa melepaskan amarah di dalam kehidupan kita, gak pernah terpikir itu, Pak. Kalau kita bisa melepaskan, mengampuni orang lain, memaafkan orang yang bersalah kepada kita, itu gak pernah timbul di hati kita, gak ada di pikiran. Kok bisa kita mengampuni orang lain? Tapi kalau orang masih dunia, kita berkata, gengsi dong saya mengampuni dia. Aku gengsi mah. Bisa kita mengatakan gengsi seperti itu. Kenapa? Karena karakter manusia itu masih sangat dominan dalam dirinya. Sekalipun dia melayani, sekalipun dia hamba Tuhan, tetapi kalau tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain, sama saja dia orang dunia. Kelihatan saja dia orang rohani, tetapi di hadapan Tuhan dia sungguh tidak berarti. Kehidupan kita pun seperti itu. Makanya yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, yang tidak pernah timbul di pikiran kita, tiba-tiba Allah bisa merubah kehidupan kita seperti itu. Ini kebetulan cepat sekali kesaksian Pak. Tapi sudah nggak ada lagi apa namanya, sudah terlepas semua. Dan itu harus kita mampu mengatur. Kalau itu bisa kita lakukan, Pak, wow, hidup itu sangat indah, betul-betul sangat indah. Dan itu akan menjadi satu kesaksian di dalam kehidupan kita ke depan. Tetapi sekali lagi, bagi orang yang masih gengsi untuk minta maaf kepada orang, ya, itulah kehidupan. Nah, saudara-saudara, mari kita di tempat ini betul-betul kita mulai menunjukkan sikap-sikap yang manusia Allah, yang mampu kita secara gentle mengakui kalau kita salah, katakan salah. Mari kita saling menghargai. Ya, Pak Edward yang sudah lebih tua dari saudara, hargailah dia. Pak Edward yang orang muda juga, kalau dia orang sopan, mari kita saling menghargai. Itu tadi sama kata dia dapat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu perlu di dalam kehidupan kita. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi misalkan pribadi kita masing-masing, kita kan punya roh. Roh itu yang bisa memahami, roh itu yang bisa mengerti tentang keberadaan kita. Jadi kalau roh kita ditanamkan di dalam hidup kita, kita akan mengerti akan arti kita menjadi Tuhan. Manusia itu diberikan roh kemuliaan daripada Tuhan, tetapi kepada binatang hanya diberikan jiwa. Makanya binatang itu tidak ada sopan santun. Tapi roh manusia itu tahu itu etika dalam kehidupan kita. Seperti itulah kalau ada roh Allah di dalam hidup kita, kita bisa memahami Allah. Ini kan tak terpikir di dalam pikiran manusia. Bagaimana saya bisa meraba perasaan Allah? Bagaimana ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya bisa mengerti bagaimana sesungguhnya mengiring Tuhan itu. Tetapi terkadang kalau masih orang duniawi, sok rohani, sok pendeta kau, padahal dia yang tidak mengerti. Tapi bagi kita yang sudah memahami tentang roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita, kita sepantasnya semakin hari semakin menyempurnakan hidup kita itu kepada Tuhan. Jadi roh Allah itu yang akan menyelidiki segala perkara yang terjadi, yang ada di dalam
di hadirat Allah. Tetapi manusia duniawi tidak akan menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kalau misalkan orang yang sering berkata, saya dengar suara Tuhan, saya bisa memahami itu. Tetapi kalau orang duniawi yang tidak tahu mengerti tentang karunia Allah, sok dekat sama Tuhan, sok suci banget dia dengar suara Tuhan. Nah, mari kita. Tapi ada juga memang orang-orang selalu mengatakan, saya dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan, karena terlalu biasa mendengar suara Tuhan, bukan suara hatinya. Ini juga hati-hati di situ. Saya contoh begini, tentang kita ada roh Allah ada dalam hidup kita, kita bisa mendengar Tuhan berbicara. Akhir Januari kemarin kita sudah memutuskan kita mau rapat untuk menetapkan sebagai pengurus gereja kembali yang baru. Lalu Pak Hari ngomong sama saya, di Parung aja Pak, ada rumah makan restoran di situ. Nanti kita akan pilih di situ. Saya bilang, kita bisa satu hari rapat di sana, mulai pagi sampai sore pulang. Kita ambil hari libur. Oke, kapan kita survei? Minggu depan kami mau survei. Lalu saya berjalan pagi-pagi, betul-betul saya dengar, tunggu kau melihat kesetiaan jemaat, jangan dulu rapat. Wah, gak enak sama Pak Hari, pikir saya. Hari Kamis Pak Hari, gimana sih Pak Gem? Udah ditunggu-tunggu, gak cari kita survei kapan? Saya nggak tahu Pak Hari apa itu suara Tuhan apa tidak, tapi Tuhan suruh tunggu melihat kesetiaan semua jemaat. Oh ya sudah, kalau itu saya serahkan sama Pak Gem. Ternyata itu saya semakin mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan seperti ini. Aturan kita sudah harus buat program. Lebih baik terlambat Pak Hari daripada nanti kita gemuk tetapi kosong di dalam sampai. Dan kita akan melihat akan hal seperti itu. Tapi ke depan saya sudah pastikan, saya sudah bisa melihat, oh ini kayaknya rancangan Tuhan itu. Saya akan nanti telepon saudara. Nah, ini yang perlu saudara kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Ya. Jadi orang-orang yang sudah rohani itu belajarlah mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan, kalau Tuhan berbicara kepada kita tidak bermasalah, selalu teman. Dan itu tidak ada timbul di dalam pendengaran manusia secara jasmani itu bisa kita dengar ketika roh itu berbicara sangat pelan sekali dia berbicara. Makanya saya belajar sekarang kalau saya berdoa Tuhan, kalau Tuhan mau berbicara dengan roh bicara, aku sedang mendengar. Tapi terkadang tidak ada Tuhan bicara ketika saya bertanya seperti itu. Tapi tiba-tiba saja di tengah jalan Tuhan bicara, hamba. Suatu saat pas di tikungan itu akan ada orang datang ke rumah hambaku, lemah lembut, rohaniawan, tetapi keluar dari mulutnya kata-kata yang sumpah. Dan itu saya serahkan waktu ibadah di hari Rabu sini. Hari Rabu suara Tuhan itu datang, hari Minggu betul-betul terjadi di dalam rumah saya. Hebat itu. Untuk itulah hiduplah di dalam roh Allah, jangan lagi tertarik dengan dunia ini. Kita sekarang harus berpisah dengan dunia ini, walaupun kita masih ada di dunia ini. Tentu karakter atau sifat-sifat yang harus kita miliki di dalam dunia ini. Kita baca al-hadis, saya rasa saudara sudah hafal semua itu di dalam Galatia itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 24 bisa tampilkan Gus. Kita baca sama-sama. Udah ketemu? Kita buka dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Bisa tampilkan Gus? Ya, oke. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal
hal-hal itu, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Itulah yang akan kita miliki. Dan kalau ini saya rasa saudara harus hafal. Jadi ketika ada kita mau marah, ingatlah buah roh itu, saya adalah kasih. Saya adalah orang yang bermurah hati. Saya adalah orang yang setia. Tidak lagi gampang kita untuk mengumpat kemarahan kita. Kalau roh Allah itu, buah roh itu ada di dalam kehidupan kita, betul-betul kita harus saling mengasihi. Ketika mungkin Pak Edward, saya ucapkan ada bahasa kasar sedikit, Pak Edward, kemarin saya sorry marah-marah, minta maaf ya, saya kan perlu dia selesai sudah. Kecuali mungkin Pak Edward tidak mau memaafkan, nah itu salahnya Pak Edward sendiri. Tapi saya percaya di tempat ini kita mulai menanamkan sekarang buah roh itu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Apa tadi? Jangan lihat Alkitab. Oke, saudara. 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya udah itu aja dulu dengan nanti juga lagi. Tapi hafallah itu kan. Jadi ketika saya mau marah kepada Pak Edward misalkan, saya harus kuasai diri saya. Saya harus kuasai mulut saya dan saya harus menguasai pikiran saya. Tetapi kalau kita tidak kuasai, itu sudah ceplos. Dan itu kalau sudah sampai kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, itu sulit kita untuk narik karena sudah sempat. Nah ini untuk itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Balikpapan, namanya Pak Titus. Hai hambanya, gimana kabar? Kami ngobrol, saya tanya, gimana pembangunan IKN Nusantara, ibu kota Nusantara? Dia bilang, sekarang sedang dibuat jalan menuju lokasi ibu kota itu, sedang tidak diratakan. Dia bilang, karena saya pernah di Sempuja itu KKR 3 hari, jadi saya tahu di mana letaknya itu. Sekarang ada sedang melintas jalan tol di situ. Lalu dia bilang begini, sangat mengagetkan saya, Pak Pendeta, saya tidak butuh IKN yang baru itu, tapi saya sekarang rindu untuk IKN yang kekal, ibu kota yang kekal, maksudnya Yerusalem yang baru. Lalu dia berkata begini sama saya sudah belajar Pak, dia juga di YouTube saya belajar bagaimana nantinya tahun 2024 akan dinyatakan itu satu alat tukar dunia, yaitu lewat HP kita ini. Satu alat tukar dunia. Yang kedua, dengan kejadian Ukraina dengan Rusia sekarang dibuat semua itu, sampai Rusia mengatakan kami tidak akan kabur, NATO kata. Sekarang mereka mulai menghasut, dan seluruh hari ini kalau salah kemarin negara-negara Eropa memadamkan lampu bersamaan sesuai dengan jam-jam di negara masing-masing sebagai komplain kepada Rusia. Tapi Rusia masuk. Bahkan ada disinggung, apakah mungkin kejadian Ukraina dengan Rusia ini akan menimbulkan perang dunia ketiga? Banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Tetapi apapun itu, berjaga-jaga dan berwaspada. Kalau masih kita hidup di dalam hidup duniawi ini, kapan kita serupa dan segambar dengan Allah, menyongsong kedatangan Tuhan? Hari hanya itu yang besar. Dengan situasi yang terjadi di muka bumi ini, persiapkan dirimu, persiapkan imanmu, persiapkan mentalitas kita. Kalau kita masih gampang tersinggung, ngambek dalam kehidupan ini, jangan pernah sekalipun kita pindah gereja yang besar, pindah ke sana, pindah ke sini. Gereja itu gampang, Pak. Saya tanya Pak Simanukari, berapa gereja Pak Simanukari lewati dari rumah ke sini? Itu padahal hanya 1 kilometer kali ke sini. Ya tahu ya, 1 kilometer. Saya tahu saya sudah 5 kali gereja. Gereja Kristus, Paikumene, Bethesda, apalagi sana itu. Masuk di sana di dalam itu, masuk lagi ke sana. Ada 5 gereja. Terlalu gampang, apalagi Pak Manu mungkin ada 30 kali dari bandara ke sana ke sini. 30 lebih.
Tapi mari di mana kita bertumbuh, pupuklah imanmu di situ. Bertumbuhlah terus sempurna di situ. Karena kau pindah gereja di sana juga kau puji Yesus. Mari kita mulai memupuk. Kita buat indah gereja kita ini. Kita buat ini menjadi sumber bak gereja kita ini. Kita tingkatkan motivasi kita. Kita bangun kebersamaan di dalam kehidupan kita ke depan. Dan saya percaya gereja kita ini akan menjadi gereja yang besar. Berapa kali tanah ini sudah mau dibeli, nggak jadi saudara. Makanya sudah tak berdoa supaya pohon jati itu kita tarik. Uangnya sudah ada di bank. BCA banyak uang, BRI juga banyak, bank dan namun apalagi banyak sana itu. Tinggal atas nama GB Sarua belum sampai ke sana, baru 13M ya. Jadi mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak kami, bentuklah pribadimu menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah. Jangan gampang tersinggung atau menyimpan iri hati dan sakit hati. Lepaskan semua karena itu. Masuk kita, aku adalah kasih, aku adalah kemurahan, aku adalah penguasaan diri saya, aku adalah setia. Itu kita katakan. Buang roh itu menjadi dominan. Jadi pada akhirnya nanti orang lewat gaya kita bicara, orang lain akan menghargai kita. Ketika saudara berbicara, jangan takut bicara yang benar. Mungkin saat itu kau akan dimusuhi, kau tidak disukai, tapi ke depan itu akan berbuah. Saya akan saksikan suatu contoh waktu saya sakit di Salatiga 3 hari di Opnam. Sebelum saya ke rumah sakit, ada anak muda kami dulu di sana. Om Sabar, saya mau datang ke rumah sebentar besok pagi-pagi itu. Sementara di situ saya lagi sakit. Tapi saya menghargai anak muda itu. Udah berkeluarga dia. Dia datang bawa oleh-oleh sama saya, tapi saya sedang lemas kan. Dia ngomong saya sudah tertidur. Saya tahu dia pergi, saya nggak tahu. Udah, Om Sabar lagi sakit, udah kau jangan tersinggung. Iya, tapi enggak. Tapi sempat saya dengar gini, Om Sabar tahu enggak? Saya ada ucapan Bapak yang saya dengar sampai sekarang yang bisa mempengaruhi hidup saya. Apa itu? Perang Harmagedon. Saya pernah khotbah di Pemuda, saya nggak tahu ayatnya dari mana. Saya khotbah di Pemuda waktu di tahun 80-an tentang perang Harmagedon yang akan terjadi di Israel. Dia ingat terus sampai sekarang. Itu bisa merubah sikap saya